Tasnya jadi apa? Jadi gendong tasnya. Tasnya letakkan semua lo tas. Putra jangan gabung sama Al-Quran putra. Pindah. Pindah dan gabung sama Al-Quran. Sini dekat-dekat apa? Dekat jagi. Dekat jagi bu. Dekat jagi. Dengar semuanya. Udah yang belakang. Yang sok-sok paten Al-Quran yang belakang dengerin. Jangan merasa paten kali. Yang udah Al-Quran. Disuruh ngulang satu pun gak ada yang tahu. Apa yang kerja kalian di rumah? Main game. Hah? Main game kerja kalian di rumah? Ya. Suruh ngapal main-main. Udah SMP malu. Sekolahnya agama. Ngaji juga ngaji agama. Tapi tingkahnya seperti itu. Disuruh ngapal, nggak buat. Dikit PR, nggak buat. Untuk kalian semua itu, bukan untuk ayah. Ngapal pun nggak banyaknya, cuman sedikit-sedikit aja. Kalau rutin kalian seminggu hafal semua itu. Al-Qur'an berapa ayat? 7. Dia bilang siap maghrib kalian ngapal. Siap maghrib ngapal. Ini sholat pun tidak. Macam mana mau hafal? Cuma ngaji. Apa doanya mau belajar? Robbi zilni ilman warjuni fa. Ya Allah, berilah aku ilmu yang baik dan pemahaman tentang agama. Tapi kayak gini di sini. Diam bu, diam. Taruh. Jangan ada yang apa-apa. Ngantuk, Juna. Cimuka sana, ngantuk. Coba bawah. Ajril, di rumah belajar. Jangan aja. Masih ada orang tua kan? Bilang sama mamanya, "Mak, ajari aku ini, Mak." Sampai sekarang mau sebulan itu aja. Ya. Yang Al-Quran Nabi, Al-Qadir. Belum apa-apa. Arka Al-Qari'ah. Nyangkut. Pari, Babar Blas. Lupa. Kevin. Al-Qari'ah pun tak kelar. Udah dibilang yang Al-Quran juz 30 kalian. Juz 30. Bukan 30 juz. Juz 30 targetnya. Kalau kalian nggak kalian ulang di rumah, nggak masuk sikit pun sama kalian itu. Nggak percaya kalian? Udah ya bilang, pulang maghrib sholat, siap sholat maghrib, buka Al-Qurannya, diulang, yang udah hafal diulang. Ayah aja anak 3 tahun. Anak 3 tahun, udah tua. Anak 3 tahun. Banyak yang dipikirkan, bukan fokus itu. Kalian masih muda. Cuman sekolah aja yang kalian pikirkan, belajar. Kalian gak ada mikirin nyari duit. Gak mikirin dan ngurusi anak. Kalian sekolah, pulang sekolah ngaji. Pulang sekolah ngaji. Dikasih lagi uang jajan untuk ngaji. Itu pun gak kelar juga. Bahkan malah gak ngaji-ngaji. Mau jadi apa? Di Simpang Tanah Miliar ini udah tahu kan? Udah tahu kan mau jadi apa? Udah tahu Bi? Parkir. Ya. Tukang. Ayah minta kalian jangan seperti itu kalau bisa. Jadi penerus mensiarkan agama Allah di Tanah Milir. Supaya apa? Supaya jangan diginiin sama orang. Tahu, diginiin.
dijengkalin. Nanti kalian yang punya orang tua bersyukur. Makanya yang buat PR, apa PR-nya? Cuman 2 orang yang ngumpul, udah 2 minggu dikasih. Kemana aja kalian 2 minggu? Hah? Apa nggak pulang-pulang kalian ke rumah? Nggak pulang, Bi? Pulang. Adit nggak pulang? Pulang ya. Nah, jadi nggak usah banyak alasan ngerjain ini itu, nggak ada alasan Maya. PR itu 2 minggu. Disuruh mengarang apa yang kalian pikirkan, itulah untuk orang tua kalian. Kalau kalian dari sekarang nggak mendisiplinkan diri kalian dan nggak berpikir untuk orang tua kalian ke depan, putuslah. PR-nya singkat, nggak banyak. Cuma 2 orang yang ngumpul. Mendoakan rahmat bagi keduanya, memohonkan ampunan atas dosa-dosa keduanya, melaksanakan janjinya yang belum dilaksanakan, menyambung silaturahmi kepada sahabat bapak. Itu udah ada judulnya, tinggal kalian jabarkan aja. Bilang sama orang tua kalian di rumah, "Mak, aku ada PR nih, Mak. Tolong, Mak, bantu aku." Nggak tahu, kalian buka HP, Google. Nggak bisa ngetik, dia omong. Mendoakan rahmat bagi keduanya. Langsung keluar Google. Mendoakan rahmat, tup. Keluar nggak? Keluar. Tinggal tulis nggak kalian? Tinggal. Tinggal kalian tulis, kalian contoh, nggak pikir lagi kalian. Itu pun nggak kalian kerjain. Nah, betul kan? Betul nggak? Nah, jadi yang mau ngaji niat ada rumah itu apa sekarang ini? Mau kumpul kebo di sini atau cuma mau dapat uang jajan? Hah? Dijawab. Kumpul. Nah, mau kumpul kan? Berarti nggak belajar niatnya. Cuman kepingin kumpul-kumpul. Belajar lah. Belajar. Ada lagi yang niat kumpul-kumpul. Belajar. Belajar. Belajar semua belajar niatnya. Kenapa nggak dikerjain? Nah, itu pertanyaannya. Ada yang sebulan nggak masuk, tak ada kabar. Ada yang 2 minggu nggak masuk, tiba-tiba masuk lagi. Sekarang nggak masuk lagi, ya kan? Udah ya bilang bolak-balik, memang kita ini nggak bayar, tapi kalian pikirkan orang yang berkorban untuk mengajarkan kalian ini. Nah, syukur-syukur nanti kalau yang mengajarkan kalian meninggal, nah, ada ilmu yang dialirkannya kalian amalkan, jadi pahala jariah sama yang mengajarkan. Asal pula jangan yang meninggal udah ada, mampus itu meninggal, asik, nggak ngaji lagi katanya. Ya kan? Gawat kayak gitu. Mampus yang ngajari kita udah nggak ada. Alhamdulillah kita nggak ada PR lagi katanya. Tolonglah kerjasama kita. Kita kerjasama. Nah, kita bekerja bersama-sama. Kalian butuh ilmu, ayah butuh kalian untuk ayah ajarkan. Ayah ajarkan dengan tulus, kalian terima dengan ikhlas. Yakin kalian, di rumah kalian ada nggak orang tua kalian yang ngajari agama sama kalian? Tunjuk tangannya. Ada nggak yang ngajari agama sama kalian? Ada. Nah, yang ada tunjuk tangannya. 1 orang. Yang lainnya kemana? 2 orang. Itu dia. Maka bersyukur ada rumah singgah ini yang mau memperdulikan kepada kalian. Sekolah SD kalian seminggu berapa kali belajar agama? 2. Berapa jam? Berapa jam? 1 jam. Ya. Seminggu sekali 1 jam. 2 jam ya, 2 jam. Berapa menit? 30 menit. Setengah jam ya. Taruhlah 1 jam. 10 jam. 1 jam seminggu kalian belajar agama. Seminggu 1 jam belajar agama. Agama itu untuk
Cuma 1 jam dikasih. Tapi kalau perkara dunia, berapa jam? Lebih daripada 1 jam kan? Seharusnya agama itu yang diperbanyak belajarnya. Karena nanti ketika kita meninggalkan dunia, ilmu agama itulah yang kita bawa. Oh ya Jril, ngantuk aja. Cuci mukanya. Ngantukan aja. Sama kayak aku. Ngantuk Bal. Hari Senin PR-nya siap dikumpul. Hari Senin PR siap dikumpul. Ya. Oh, cepetan aja. Berarti nggak ada yang bertanggung jawab ini. Nggak ada yang disiplin. Hari Senin PR siap dikumpul. Woi, dengar. Apa coba? PR Senin dikumpul, ya. Dengar. Jadi aja mohonlah sama yang muda Al-Quran ini, tolonglah. Tuh ya Dit, Fahri, Arka, Kevin, Abi, Faisal, tolonglah, tolong kalian muhasabah. Nah, tolong kalian resapi gitu. Kalau kalian udah dapat juz 30, udah ya bilang, dengar, kalian udah dapat juz 30, woi Kevin, dengar. Ini serius sama kalian. Kalian udah dapat juz 30, nanti kalian diuji, dites sama ustadz datang kemari. Kalian lulus dalam bacaan-bacaan tajwid dan makhrajnya semua, kalian dapat sertifikat. Sertifikat itu bisa kalian buat untuk kalian ngajari orang. Jadi gunanya kalian ngaji, itu dia. Saya tanya, gunanya kalian sekolah untuk apa? Belajar. Tamat dapat apa? Dapat ijazah. Nah, ijazah itu untuk apa? Kerja. Nyambung kelas SMP, SMP dapat lagi tamat, dapat apa lagi? Ijazah. Sampai tamat SMA dapat apa? Ijazah. Betul nggak? Untuk apa kalian dapat ijazah itu? Untuk bekerja. Nah, tahu kalian untuk dunia. Untuk ngelamar kerjaan. Ngelamar Pak, apa tamatannya? SD. Oh, kita diterima tamatan SMA. Nggak ada ijazah kalian, diterima nggak? Nggak, intinya kalian itu tamat SMA. Kalau kalian bilang, aku udah tamat SMA Pak, sumpah Pak demi Allah, buktinya mana? Nggak ada Pak, cabut. Begitu juga ngaji, ini ada sertifikatnya. Udah besar kalian, tamat kalian sekolah, dan keluarga, ada sertifikat dari Yayasan Sahabat Hijrah. Wah, datang kalian ke rumah orang, Bu, ke ngaji kalian datang. Saya mau berhikmat di pondok Bapak. Saya mau ngajar ngaji. Mana buktinya? Bisa. Ini Pak, ada ijazah, ada sertifikat saya Pak. Diterima nggak kira-kira? Yakin nggak tuh Ustadz itu yang mau nerima kalian? Itu gunanya. Bukan dari rumah datang, habis ini ngoyak-nguyuk, ditanyain nggak tahu, hafalannya diulang, lupa ya, sepele. Nah, karena apa Cak? Karena sepele. Di samping kalian sepele, tidak disupport sama yang di rumah. Makanya jadilah seperti ini. Tapi kalau kalian sekolah, Bi, bangun Bi, udah mau jam 7, pergi sana. Dibentak-bentak sama orang tua, suruh sekolah. Betul nggak? Ngaji, tidur, nggak dibangunin, apalah segala macam. Kenapa yang sekolah itu harus kita bersungguh-sungguh ngaji kok enggak? Cobalah. Berpikirlah. Ketika nanti orang tua kita meninggal, udah dijelaskan. Cuman 3. Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Itu amal-amalan tadi tuh, untuk ngebantu orang tua kita nanti dalam kubur. Kalau sekarang iyalah, agama tuh nggak nampak hasilnya, dunia nampak hasilnya, maka orang berlomba-lomba untuk mengejar dunia.
Karena tahu kan hasilnya nampak langsung dikasih cash. Agama nanti nggak dikasih, tapi nanti setelah kita meninggalkan dunia ini baru tahu hasilnya. Oh, ternyata di dunia aku sangat rugi. Kenapa aku bermain-main dulu ya? Dunia ini tempat ladangnya amal, untuk mengumpulkan kita bekal menuju ke alam yang selama-lamanya. Maka kita harus banyak-banyaklah kita memang berkorban untuk agama ini. Woi, ngantuk? Semoga anak? Enggak lu ya. Nggak ngantuk? Enggak. Dia ada 15 orang nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Selain Azril lah yang nggak ngumpul. Itu PR-nya, tolonglah. Nah, kalian ini bermuasabah ini. Mendoakan rahmat bagi keduanya. Nah, seakan-akan kalian membayangkan ini. Membayangkan ya. Apa yang harus kukasih sama orang tua aku nih? Nah, kalian membayangkan nih. Kalian tulis. Kemudian memohon ampunan atas dosa-dosanya. Kira-kira orang tua kita meninggal, apa bisa nggak orang tua kita itu memohon ampunan dosa-dosanya? Bisa nggak? Jadi siapa? Anaknya. Nah, kalian lah apa yang kalian buat gitu untuk orang tua kita yang ada di dalam kubur sana. Kemudian melaksanakan janjinya yang belum dilaksanakan. Misalkan orang tua kalian punya hajat, punya janji kepada orang. Nah, kalian tanya sama, misalkan orang tua, Pak Ayah sudah nggak ada, masih ada ibu. Tanya sama ibu, kira-kira apa janjinya yang belum ditunaikan. Nah, kalian selaku anaknya, kalian buat niat. Baru yang terakhir, menyambung silaturahmi. Nah, itu bagus, sudah dijelaskan kan menyambung silaturahmi kan? Pada saudara, pada kerabat. Itulah amalan-amalan, itu semuanya itu tergelincir dalam satu perkataan, yaitu agak. Kalau kita nggak paham, gawat. Jadi yang Al-Quran ini, Abi, Arka, Fahri, Kevin. Ini tahun depan kalau bisa, ya kalian sendirilah yang usaha. Ayah cuman membantu mendorong kalian aja nya. Kalau kalian juga nggak ada usaha kalian di rumah untuk mengulang hafalan, sama aja bohong, nggak akan dapat itu, nggak akan kecapai. Tapi kalau kalian memang niat mau mendapatkan juz 30 tadi, di rumah kalian ulangi, nggak nyampe pun tahun depan, pasti dapat. Banyak lagi program, habis juz 30 nanti kalian masuk lagi ke pelatihan dai, pelatihan khotib Jumat, cobalah. Jadi jangan banyak main-main lah gitu. Istilahnya jangan memang waktu itu kalian gunakan yang benar-benar. Jangan kalian sia-siakan gitu. Kemudian musola. Musola itu cemana Bi? Kira-kira Bi, jamaahnya Bi, orang-orang ini masih ada yang sholat di situ enggak? Karena Bi udah dipilih untuk untuk tanggung jawab di situ kan. Kevin bantu Abipin, Pari, Arka, sholatnya di situ. Si Adit, yang sini-sini sholat di situ, maghrib bisa. Kan nggak jauh kali. Nah itu kan lingkungan kalian memang semua ini. Sholat di situ, hidupkan musola itu. Ajak kawan-kawannya. Kan orang sini juga nih kan ya, semua. Ya Ban. Mulai hari ini lebih kuatkan. Dari SMP, udah 3 tahun nggak terasa tuh kalian. 1, 2, 3 masuk SMA, dewasa lagi pemikiran kalian. Nah, mulai dari sekarang lah kalian gembleng itu. Coba wawasan itu dibuka. Kita belajar itu sesuai dengan di mana tempat kita belajar. Betul, bagus juga.
Nggak boleh kayak gitu orang cakap duduknya, nggak sopan. Silo, tangan di atas. Jadi kalau kita mau belajar tuh, kita ketahuan itu di mana tempat kita belajar tadi. Lingkungan kita itu bermain-main, maka kita terikutlah seperti lingkungan kita bermain-main. Kalau lingkungan kita belajar rajin, ikut juga kita menjadi rajin. Tahu nggak kalian, kalau pandai besi itu apa yang didapat? Berkawan dengan pandai besi, apa yang dapat? Sama berkawan dengan penjual parfum. Jaki jangan biasa kayak gitu, ya. Itu ada adabnya kayak gitu, ya. Dia bilang di sini, kalau kalian bilang di sini tuh beda, ya beda gitu. Di sini tegas keras, ya emang seperti itu. Karena ayah memang mendidik kalian tuh menjadi seorang dai yang betul-betul memang bisa bertanggung jawab kalian. Kalian menjual, berkawan dengan penjual minyak wangi, kalian akan dapat wanginya. Kalian berkawan dengan pandai besi, maka kalian dapat apanya aja? Seprit-sepritan besinya, baunya. Sekarang tinggal kalian. Kalau kalian berkawan dengan orang yang pintar, kalian pasti akan ikut menjadi pintar. Juga tergantung daripada kalian. Kalau kalian berkawan dengan orang yang belacak, yang sana kemari, ikutlah. Itu juga teman di sekolah, Abi dan Kevin. Kalian kawan itu kawan yang pandai. Jangan pula nanti udah kita pun nggak pandai, nggak mau tahu pula ya kan. Nah. Pari kelas berapa Pari? Arka? 4. Abi kelas 1, Kevin kelas 1, Putra 2, SMP. Berarti paling besar Putra nih ya? Aisyah ya. Putra kesalahannya nggak ngaji-ngaji ya kan Bi? Kalau nggak ada Quran juga dia. Karena dia lama nih kan Bi, nggak salah kan di sana kan. Saya di kelas 6 Dit. Sama 1 kelas 4 nih. Kelas 6. Jaki 4. Dandi 5. Pami 3. 2. Kak. Sama-sama lah kita, sama-sama berdoa. Jadi bukan mulai sekarang sih. Sebelum-sebelumnya udah emang ayah ajarkan. Cobalah untuk memang benar-benar serius dalam usaha agama ini gitu. Jam berapa nih udah? Jam 6. Mana kira-kira? Bisa target kita nih Bi, Kevin, ke depan. Kalau bisa puasa pun udah turun Glenn. Puasa tuh udah 30 Ramadan. Nah dalam 30 itu ada yang turun Glenn. Minimal coba musola, jadi imam. Satu orang imam, satu orang dai. Itu memang harus. Karena kita nggak bisa gitu-gitu aja. Kalian tahu maksiat? Maksiat tahu kan? Maksiat apa itu maksiat? Woi, tahu maksiat? Maksiat ini sekarang jalannya seperti pesawat. Ngerti seperti pesawat tahu kan? Sup, cepet dia. Cepetnya gitu pun orang banyak ngeliat. Ikut dia. Judi online, judi mabuk apa semua, begal semua. Gitu orang ikut dia. Nah kebaikan jalannya seperti semut. Sebenarnya seperti semut itu kan mudah ditengok orang nih kan. Tapi nggak diikutin. Yang cepat tadi seperti maksiat tadi, banyak ikut dia. Itu maksiat. Nah taat seperti semut. Tapi banyak orang nggak ngelihat. Entah memang nggak ngelihat, pura-pura nggak ngelihat, nggak tahu kita. Tapi orang malah milih yang cepat tadi kan. Kenapa dia bilang cepat? Ya kalian tengok sendiri masjid. Yang isi itu aja orangnya.
Betul nggak? Masjid yang isi orangnya itu aja, betul nggak? Setiap tahun yang sekolah agama tamat banyak nggak? Setiap tahun yang sekolah MAN banyak nggak? MAN itu sekolah agama, banyak nggak? Yang sekolah MTSN banyak nggak? Itu yang sekolahnya agama loh. Banyak kan? Setiap tahun pasti keluar. Tamatan MTSN, tamatan MAN, bahkan tamatan kuliah-kuliah agama pun banyak. Tapi yang sholat berjamaah di masjid, orang itu aja ya kan? Kemana yang tamat-tamat sekolah agama ini? Jadi saya harap kalian jangan bagian dari itu. Kalian malah bagian dari orang yang memikirkan bagaimana masjid itu makmur. Nah, makmur masjid itu juga harus kita punya apa coba? Punya pemikiran yang